Saat ini, Jokowi berada pada titik di mana apapun yang dia lakukan akan mendapatkan banyak respon keras. Serusak itulah efek Jokowi sekarang ini. Di benak banyak orang, Jokowi itu seperti tidak termaafkan. Elit politik yang dulunya dekat-dekat, pelan-pelan mulai sadar dan menjauh. Jokowi sekeluarga saat ini seperti terasing, terisolasi, dan sendirian. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaworld. Setelah sebelumnya Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 poin sikap beberapa waktu lalu, yang salah satunya adalah mengenai pemakzulan Gibran. Kali ini mereka menaikkan eskalasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sekarang menyurati MPR hingga DPR untuk meminta pemakzulan Gibran. Surat itu dikirimkan pada hari Senin kemarin. Ini adalah kabar yang mungkin tidak mengenakkan bagi Gibran. Apalagi surat itu lebih fokus pada pemakzulan Gibran. Belum setahun menjabat, tapi Gibran sudah menerima banyak kritikan, hujatan, dan serangan politik yang membuat kursinya goyang tidak karuan. Pemakzulan Gibran sangat sulit dilakukan karena Gibran adalah wakil presiden yang terpilih secara sah. Sah secara aturan, tapi kalau ditarik ke belakang, ada sedikit tabrakan etika ketika MK melalui sang paman menyetujui gugatan yang menyebabkan Gibran lolos syarat usia calon pemimpin. Memang terlihat sah, tapi ada cara terselubung dan tidak beretika untuk membuat aturan yang tidak sah menjadi sah. Saya melihat Gibran saat ini sedang gencar dimakzulkan. Kalau tidak bisa dimakzulkan, ada kemungkinan Gibran akan diganggu sepanjang periode. Ini mungkin tujuannya untuk menyadarkan masyarakat bahwa ada yang salah dalam penunjukan Gibran sebagai calon wakil presiden. Ada sesuatu yang tidak bisa diterima sebagian orang, yaitu MK yang melenceng. Gibran sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Inilah yang dikhawatirkan banyak orang. Gibran tidak sehebat yang digaungkan pendukungnya dulu. Gibran yang katanya anak muda tapi wawasannya cukup memprihatinkan. Dia menjadi wakil presiden bukan karena memulai semuanya dari nol, tapi dipaksa naik dengan aturan-aturan yang ditebas secara kasar. Yang menjadi kekhawatiran banyak orang adalah kalau Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden lewat cara ugal-ugalan yang dilakukan oleh MK. Bukankah mungkin ke depannya akan terjadi hal yang serupa ketika Gibran ingin menjadi presiden? Sesuatu yang terjadi satu kali bisa jadi bakal terjadi kedua kali, ketiga kali, dan sebagainya. Keluarga Jokowi berhasil membuat catatan demokrasi yang sangat buruk. Mereka memberi contoh buruk yang bakal diikuti oleh kelompok haus kekuasaan yang ingin menang dengan segala cara. Tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang ingin Gibran dimakzulkan itu bukan sekedar niat, tapi ada tujuan jangka panjangnya, yaitu supaya masyarakat sadar Gibran itu lahir dari produk demokrasi yang diutak-atik dengan cara yang membabi buta. Melalui drama ini, rakyat seakan terus diingatkan bahwa Gibran adalah produk demokrasi yang cacat. Banyak yang menyebut dia sebagai nepo baby, atau buah yang belum matang, atau setengah matang, tapi sudah dipetik dan dijejali ke mulut rakyat. Gibran sedang dihadang untuk maju pilpres. Itu sudah jelas. Ini bukan sekedar menghentikan langkah Gibran, tapi sekaligus mencegah agar drama utak-atik konstitusi seperti yang terjadi di Pilpres 2024 tidak terulang lagi di Pilpres 2029. Kalau Gibran maju lewat cara yang benar, gangguan pemakzulan ini tidak akan pernah ada. Dan kalau ada upaya pemakzulan, maka Gibran akan mendapatkan simpati besar. Tapi ini beda. Gibran ada karena MK. Gibran menjadi wakil presiden karena jasa pamannya. Ada sebab, ada akibat. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Selain itu, Gibran saat ini tidak ada lingkaran yang bisa melindunginya selain keluarga sendiri, terutama Jokowi. Jokowi sekeluarga sedang diserang dari berbagai arah. Langkah catur Jokowi selama menjadi presiden mengundang banyak kelompok yang kecewa dan kesal. Saat ini mereka seperti berjuang sendirian dari gempuran serangan politik yang bertubi-tubi.
Partai politik pelan-pelan mundur dan cari aman. Prabowo juga tidak bisa berbicara banyak untuk membela. Hanya buzzer-buzzer penjilat yang bersedia membela. Tapi sayangnya, Jokowi saat ini sedang mengalami situasi yang tidak nyaman. Beberapa waktu lalu muncul foto-foto Jokowi di mana kulit wajahnya terlihat aneh. Banyak bercak hitam di wajah dan leher. Beberapa buzzer Jokowi menganggap itu adalah hoax atau editan yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan yang menyebarkan foto itu dibully habis-habisan. Tapi ternyata beberapa hari kemudian itu benar. Jokowi mengalami alergi kulit. Ini diketahui setelah Jokowi tidak bisa hadir di peringatan Hari Lahir Pancasila yang ternyata karena sedang dalam masa penyembuhan penyakit alergi kulit. Selain itu, Jokowi juga belum bisa menerima tamu selama masa penyembuhan. Yang artinya untuk sementara waktu, Jokowi tidak akan banyak diliput media. Tidak akan ada adegan warga berbondong-bondong datang ke rumahnya. Tidak ada kunjungan tamu. Mungkin malu kalau menjadi sorotan. Lucunya lagi, para netizen bukannya bersimpati, tapi malah sebagian menjadikan itu sebagai bahan candaan. Ada yang bilang itu karena kebanyakan menipu. Ada yang bilang itu karena karma. Sebenarnya ini adalah gambaran betapa banyak kekesalan yang ditumpahkan kepada Jokowi. Bahkan ada yang berspekulasi begini. Alergi kulit salah satunya adalah karena stres. Beban pikiran yang berat menyebabkan stres yang memicu alergi. Kemudian netizen yakin ini mungkin karena Jokowi stres berusaha menutupi aib dan bobrok sejak dia menjabat sebagai presiden. Makanya stres dan berdampak pada kesehatan kulitnya. Tentu saja ini analisis dari netizen yang entah benar atau tidak. Ada yang mendoakan Jokowi semoga lekas sembuh. Kemudian harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas apa yang dia dan keluarganya lakukan selama ini. Sebenarnya ini kurang etis kalau dibahas. Karena alergi itu bisa datang kapan saja dan penyebabnya tidak diketahui. Tapi banyaknya komentar negatif terhadap Jokowi. Ini membuktikan seberapa kesalnya mereka pada Jokowi. Belum lagi kekesalan mereka pada buzzer-buzzer yang berusaha menutupi dan mengatakan itu foto editan. Alergi itu wajar, banyak orang pernah mengalami itu. Tapi buzzer yang berusaha menutupi, membalikkan kenyataan, lalu menuduh yang menyebarkan foto adalah hoax. Ini yang tidak masuk akal, ini lebih dari sekedar menjilat. Buzzer dan pendukung Jokowi saat ini tidak peduli apakah mereka terlihat bodoh atau dungu. Mereka akan terus menjilat. Yang waras pun akan mereka anggap gila. Sedangkan mereka yang sebenarnya kurang waras malah menganggap diri paling benar. Mereka tidak tahu malu untuk menjilat meskipun banyak yang sudah muak. Sebagai penutup, saat ini Jokowi berada pada titik di mana apapun yang dia lakukan akan mendapatkan banyak respon keras. Serusak itulah efek Jokowi sekarang ini. Di benak banyak orang Jokowi itu seperti tidak termaafkan. Elit politik yang dulunya dekat-dekat pelan-pelan mulai sadar dan menjauh. Jokowi sekeluarga saat ini seperti terasing, terisolasi dan sendirian. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.